Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong berhasil tampil luar biasa dalam laga super panas antara NEC Nijmegen versus Fortuna Sittard malam tadi. Ya, Kelvin Verdong kembali tampil sebagai starter. Seperti biasa, penampilan Verdong selalu konsisten. Pada laga itu juga, NEC Nijmegen berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka menaklukkan Fortuna Sittard dengan skor telak 4-1. Dalam laga ini, jelas yang menjadi sorotan publik tanah air adalah Kelvin Verdong. Bahkan Verdong berhasil mencetak gol perdananya musim ini. Verdong berhasil mencetak gol pada menit ke-72 lewat tendangan roketnya yang tak mampu dibendung kiper Fortuna Sittard. Berkat golnya itu, Kelvin Verdong mendapatkan rating 8 menurut SofaScore usai membuat 1 gol, 3 sapuan, 3 tackle, 1 umpan kunci, 61 operan sukses, dan memenangkan 4 dari 5 duel. Tentu ini menjadi modal yang sangat-sangat baik bagi seorang Kelvin Verdong jelang membela timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memanfaatkan waktunya dengan menonton aksi Tom Haye saat membela Almere City. Asisten pelatih Clipper itu terlihat berada di tribun penonton Stadion Janmar yang merupakan markas Almere City. Di Stadion Janmar itu, Alex Pastor melihat aksi Tom Haye yang tampil bagi timnya saat menjamu Heracles Almelo di pekan ke-19 Eredivisie 2024-2025. Nahas, kehadiran Alex Pastor tak membuat Almere City meraih kemenangan dan harus tumbang dengan skor 0-2 dari tamunya. Meski Almere City kalah, Tom Haye menampilkan permainan yang cukup ciamik selama 89 menit. Hal ini terlihat dari ratingnya yang mencapai 7,5 menurut SofaScore. Nilai ini menjadi yang terbaik dibandingkan dengan para pemain Almere City yang lainnya. Dalam pertandingan ini juga, beberapa kali Tom Haye mendapatkan perawatan karena ditekel pemain lawan. Bahkan Alex Pastor juga beberapa kali terlihat sangat cemas dengan apa yang dialami Tom Haye. Tak hanya itu saja, usai pertandingan babak pertama usai, Tom Haye juga terlihat memakan sesuatu. Diduga itu adalah obat penahan rasa sakit usai mengalami benturan yang cukup keras. Ya, kedatangan Alex Pastor di Stadion Janmar itu sejatinya menjadi kehormatan tersendiri bagi Almere City dan juga Tom Haye. Sekedar informasi, Alex Pastor dianggap pahlawan oleh Almere City berkat keberhasilannya membawa promosi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Saat itu Alex Pastor yang baru ditunjuk sebagai pelatih mampu membawa Almere City promosi di musim pertamanya, yakni musim 2022-2023. Keberhasilan itu membuat nama ex-pelatih Sparta Rotterdam itu abadi sebagai pahlawan Almere City, kendati ia hanya bertahan 2 musim. Salah satu pemain timnas Indonesia yakni Eliano Reinders berhasil mencatatkan sejarah bersama klubnya yakni VS Zwolle. Ya, Eli berhasil mencatatkan 100 pertandingan bersama VS Zwolle saat menumbangkan sang pemuncak klasemen Liga Belanda VSV Eindhoven. VS Zwolle secara mengejutkan mampu mengalahkan VSV Eindhoven dengan skor telak 3-1. Pada laga itu, Eliano dipercaya bermain sebagai bek kanan sejak menit awal dan posisinya tak tergantikan selama 90 menit pertandingan. Pelatih PSV Zwolle Johnny Jensen tampak sangat puas dengan performa Eliano Reinders mengisi posisi bek kanan yang diimbangi dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, pemain timnas Indonesia itu telah mencatatkan 100 laga bersama PSV Zwolle. Selain itu, kemenangan 3-1 atas PSV juga menjadi sebuah momen bergengsi mengingat perbedaan peringkat kedua tim yang terpaut sangat jauh di klasemen Liga Belanda. Jelas dalam laga ini yang menjadi sorotan adalah Eliano Reinders, tapi di laga itu juga ada yang lebih menarik perhatian. Ya, asisten pelatih timnas Indonesia yakni Denny Lanjat ternyata memantau aksi Eliano di laga tersebut. Dilihat dari story Instagramnya, nampak Lanjat turut memposting sedang menyaksikan laga tersebut. Tak hanya itu saja, usai pertandingan, Lanjat juga menyempatkan waktu untuk menemui adik dari Tijani Reinders itu. Terlihat dalam foto yang beredar, senyum bahagia Eliano maupun Lanjat menghiasi pertemuan tersebut. Nampaknya, Lanjat tak mau berlama-lama untuk memantau seluruh pemain timnas Indonesia. Usai balik ke Belanda, dia langsung bergerak cepat dalam memaksimalkan persiapan skuad Garuda jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia.
Sebagaimana yang diketahui, saat ini PSSI sedang mengurus proses naturalisasi satu striker untuk timnas Indonesia, yakni Oleh Romeni. Proses naturalisasi Oleh Romeni pun ditargetkan rampung sebelum lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, kehadiran Oleh Romeni belum tentu bisa menggaransi lini serang timnas Indonesia semakin gahar dalam membobol gawang lawan. Untuk itu, dirasa perlu ada tandem atau pelapis bagi striker berusia 24 tahun tersebut. Belakangan muncul satu nama striker baru yang dinilai bisa dinaturalisasi. Sosok yang dimaksud adalah striker keturunan berlabel timnas Belgia U19, Robin Mirisola, yang kini berkarir di Jong KRC Genk, klub kasta kedua Liga Belgia. Menurut laporan akun Instagram Football Indonesia, Robin Mirisola memiliki garis keturunan Indonesia dari Yogyakarta, tepatnya dari kakek pihak ayahnya yang pernah menetap di Bantul sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Belgia. Bahkan menurut akun tersebut, striker berusia 18 tahun itu membuka pintu lebar-lebar untuk memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Robin merupakan pesepak bola dari Belgia yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya kelahiran Yogyakarta dan sempat tinggal juga di Bantul sebelum pindah ke Belgia. Robin juga membuka peluang untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti, tulis laporan Football Indonesia. Jika benar dia memiliki garis keturunan dan bersedia membela timnas Indonesia, maka pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dinilai patut meliriknya. Sebagai informasi, Robin Mirisola memiliki tinggi yang ideal sebagai striker, yakni 184 cm. Musim ini, Robin bermain bersama tim KRC Genk U23 atau bisa disebut dengan Jong KRC Genk dengan mencatatkan 15 laga dan mencetak 6 gol serta 3 assist. Statistik tersebut menunjukkan betapa ganasnya sosok pemain keturunan asal Belgia itu di lini depan meski masih berusia 18 tahun. Di level internasional, Robin Mirisola pernah membela timnas Belgia kelompok umur sejak 2021, mulai dari U16, U17, U18 dan kini masih aktif di U19. Robin Mirisola dinilai patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Meski masih berusia 18 tahun, striker keturunan Belgia itu kini memiliki nilai pasar 13,91 miliar alias 14 miliar, angka yang sangat fantastis. Sebagaimana yang diketahui, nama Jairo Ridewa telah didekati oleh pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menjadi calon personel timnas Indonesia. Ya, Jairo Ridewa memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia Belanda. Sementara itu, ayah Jairo Ridewa adalah orang asli Suriname. Karenanya, pemain berusia 28 tahun itu bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Meski belum menyelesaikan proses naturalisasinya, Jairo Ridewa telah menunjukkan rasa bangganya sebagai calon WNI kepada dunia. Hal itu terlihat dalam sebuah bio Instagram pribadinya dengan menyantumkan ikon bendera merah putih yang melambangkan negara Indonesia. Terpantau Jairo Ridewa hanya memasang bendera merah putih saja, padahal saat ini dia masih berstatus sebagai warga negara Belanda dan bisa memilih Suriname. Tidak ada unggahan apapun dalam Instagram Jairo Ridewa itu selain menyertakan bendera merah putih. Karena itu ia dianggap bangga untuk jadi WNI. Meski diketahui sudah lama seorang Jairo Ridewa menyematkan bendera merah putih di Instagramnya, namun hal itu menjadi pertanda jika Jairo Ridewa sudah tak sabar lagi bisa segera debut di timnas Indonesia. Ridewa sendiri pernah buka suara soal kemungkinan dirinya untuk membela timnas Indonesia sejak tahun lalu. Kala itu dia mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya tak terkendala apapun dan hanya tinggal menunggu waktu. Pemain Royal Antwerp ini meminta semua supporter timnas Indonesia untuk bersabar dan melihat tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Bro, waktu yang akan menjawab, ungkap Jairo Ridewa. Baru-baru ini, gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengungkapkan kekagetannya dengan keputusan PSSI terhadap Sintayong. Sebagai informasi, PSSI resmi memecat Sintayong pada 6 Januari lalu. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan di media sosial. Seperti yang diketahui, tak sedikit fans sepak bola tanah air yang sudah mencintai Sintayong.
Hal tersebut tak terlepas dari berbagai prestasi pelatih asal Korea Selatan itu bersama skuad Garuda. Rasa terkejut serupa juga ternyata dialami oleh Tom Haye. Pemain berposisi sebagai gelandang itu menilai pemecatan Shin Tae-yong di luar dugaannya. Meski begitu, Tom Haye tetap menghormati keputusan dari PSSI. Pemain berusia 29 tahun itu memilih untuk percaya proses. Pertama-tama, kepergian Shin Tae-yong sejujurnya agak tidak terduga. Ya, jadi harus kuakui itu sedikit tak terduga. Namun kemudian Anda selalu berusaha untuk melihat seperti apa ide di balik keputusan tersebut, dan khususnya dengan pelatih baru, staf baru yang mereka tunjuk untuk pekerjaan itu, Anda akan segera melihat ide dan arah yang ingin diambil PSSI. Tentu saja bagi kami sebagai pemain, saya pikir yang terpenting adalah kami mempercayai prosesnya, ungkap Tom Haye.